Assalamualaikum Pak Mahmudin. Waalaikumsalam. Silakan Dok. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bapak, untuk kegiatan saya hari ini, saya ingin merefleksi sedikit tentang kegiatan pembelajaran ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika Bapak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk hal ini saya akan memberikan pemahaman bahwasanya nanti ketika saya memberikan pertanyaan, Bapak mengungkapkan sedemikian rupa apa yang menjadi tujuan pembelajaran, sehingga nanti Bapak juga akan menemukan permasalahan. Nanti kita akan sama-sama Bapak mencari solusi permasalahan itu. Baik Bapak, untuk kegiatan kita hari ini adalah kegiatan praobservasi. Itu saya lakukan dalam rangka penyelesaian tugas-tugas dalam LMS di guru penggerak. Bapak, sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Dan Bapak juga mungkin sudah kenal karena nama rekan sejawat saya, gitu ya Pak ya. Pak Mahmudin, dalam hal ini terlebih dahulu saya ingin menanyakan, kira-kira selama ini tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan atau Bapak alami di saat kalau Bapak melaksanakan kegiatan belajar di kelas, apa yang menjadi fokus utama Bapak dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran sehingga itu menjadi tujuan utama? Kira-kira dulu Bapak, tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan yang utama yang ingin dicapai adalah bagaimana supaya peserta didik ini belajar dan melakukan pembelajaran itu lebih menyenangkan dari sebelum-sebelumnya. Nah, sehingga dengan pembelajaran ini siswa itu menarik di dalam pembelajaran, bagaimana supaya mereka itu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di paparan itu. Berarti Bapak ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pembelajaran ya Bapak ya? Iya. Tujuan yang Bapak ingin capai dalam pembelajaran tersebut, selain tadi Bapak katakan ada beberapa permasalahan, kira-kira ada nggak tujuan lebih spesifik yang Bapak ingin paparkan kepada saya, apa yang menjadi fokus utama Bapak saat nanti Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, baik. Tujuan pertama adalah saya ingin peserta didik ini lebih kreatif, inovatif di dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, sehingga siswa ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas, sehingga mereka itu di saat belajar lebih menyenangkan. Terutama adalah bagaimana seorang guru itu harus bisa meningkatkan motivasi belajar dengan cara melakukan sebuah permainan. Nanti permainan ini dapat meningkatkan semangat belajar siswa di depan kelas. Baik Bapak, berarti ada inovasi-inovasi ya berkaitan dengan pembelajaran ya Bapak ya? Ya benar. Bapak, kira-kira apa yang Bapak lihat selama ini ketika Bapak mengajar? Permasalahan, identifikasi permasalahan apa yang Bapak terlalu muncul dan selalu menonjol di saat Bapak belajar? Kira-kira ada identifikasi, Bapak pernah mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahan di kelas? Ya, ada. Nah, salah satunya adalah pada penjumlahan, pada operasi penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, di sini siswa banyak kelemahan yang terjadi di saat mereka mengikuti proses belajar mengajar di bidang matematika. Di sini banyak kewalahan yang terjadi pada siswa kita. Oleh karena itu, ini menjadi langkah utama bagaimana supaya peserta didik ini bisa belajar lebih giat bagaimana cara melakukan pemahaman tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, begitu. Nah, jadi nanti saya akan mencoba memberikan beberapa trik supaya mereka ini rupanya matematika ini sangat menarik loh. Nah, kenapa? Karena mereka itu belum menemukan trik bagaimana untuk menyelesaikan matematika itu dengan tepat. Nanti kita akan coba melakukan sesuai dengan yang saya kemampuan yang saya miliki. Baik Bapak,
cukup menarik nih apa yang Bapak sampaikan. Ya, Terlebih dahulu di saat Bapak melaksanakan kegiatan sebelum ini, berarti Bapak pernah melihat dan Bapak identifikasi permasalahan itu ya Bapak ya? ya benar. Berarti ada permasalahan dalam hal ini, kalau saya tangkap tadi itu ada permasalahan di mata pelajaran matematik ya Pak ya? Ya benar. Berarti ada kekurangan siswa ataupun ada minat ataupun motivasi siswa yang saya lihat dari hasil yang Bapak paparkan tadi, ada kurangnya motivasi itu Bapak. Apakah itu berkaitan dengan metode pembelajaran yang Bapak sampaikan atau memang pembelajaran sebelumnya, begitu ya Pak ya? Ya benar. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang nanti ingin Bapak rencanakan sehingga pembelajaran yang selama ini dilakukan itu menjadi lebih baik ataupun ada peningkatan dalam hal pembelajaran matematik. Ya benar. Baik Bapak. Bapak terima kasih. Setelah Bapak identifikasi itu Bapak, itu kan ada nanti Bapak ingin aksinya. Ya, Kira-kira aksi apa yang akan Bapak lakukan ketika identifikasi masalah yang Bapak sampaikan tadi sudah Bapak pecahkan? Kemudian sudah ada, pasti Bapak akan mencari ini apa rencana-rencana aksi yang cocok untuk kegiatan ini. Ya benar. Kira-kira bisa Bapak jabarkan sedikit banyak lah berkaitan dengan rencana aksi yang akan dan terus akan Bapak kembangkan selanjutnya. Baik, nah aksi yang rencana saya lakukan yang pertama adalah ada sebuah permainan yang kita terapkan di ruang, nanti di mana permainan ini bisa dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa ke depannya. Salah satunya adalah permainan penjumlahan pada bilangan paling cepat. Yang kedua adalah itu ada permainan berupa gantungan matematika. Nah, yang ketiga yaitu permainan berupa penjumlahan dengan cara bermain kuda-kuda. Yang selanjutnya adalah permainan jalur matematika. Di sini kita menanamkan konsep dulu, kita membuat dulu pembelajarannya semenarik mungkin. Nanti ketika kita saat memberikan proses belajar mengajar ini, berarti seorang guru ini sudah siap untuk menerapkan proses belajarnya di depan kelas sehingga siswa sangat menarik. Kira-kira apa sih yang akan diberikan guru di saat nanti memberikan pembelajarannya di depan kelas, begitu. Nah, ini menjadi membuat salah satu pemikiran kepada siswa. Nah, jadi dengan adanya permainan itu dapat meningkatkan motivasi dan cara belajar siswa di bidang matematika lebih efektif lagi ke depannya, begitu. Baik, Bapak. Cukup menarik apa yang Bapak sampaikan. Ada beberapa permainan yang udah Bapak rancang sepertinya akan Bapak lakukan, itu berkaitan dengan beberapa permainan tadi seperti Bapak jabarkan tadi. Ada permainan hitung cepat, ada permainan menggabungkan matematika, ada permainan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan meningkatkan motivasi mereka dalam kegiatan pembelajaran matematika. Bapak, untuk rencana aksi ini kira-kira kan Bapak punya strategi apa yang akan Bapak lakukan nanti ketika Bapak akan melaksanakan kegiatan itu. Kira-kira strategi apa ataupun pihak-pihak apa yang Bapak rasa cukup mampu nanti untuk memberikan tambahan energi, tambahan kegiatan, dukungan kegiatan. Kira-kira pihak-pihak apa saja strategi-strategi Bapak yang nanti Bapak libatkan dalam kegiatan ini? Nah, strategi dalam pelajaran ini saya tidak bisa dilakukan secara sendiri, akan tetapi saya akan melibatkan beberapa guru yang ada di sekolah ini. Terutama adalah saya harus melakukan percobaan ini, meminta bantuan kepada kepala sekolah, itu satu. Yang kedua, nanti saya akan meminta dukungan daripada teman sejawat untuk sehingga proses pembelajaran di depan itu berjalan dengan efektif dan efisien, begitu. Baik Bapak, terima kasih. Ini berarti bisa saya ambil sedikit kesimpulan ataupun mungkin nanti ada solusi dari ini, dari percakapan kita hari ini. Selain dari tujuan pembelajaran Bapak jabarkan tadi berkaitan dengan pengembangan minat peserta didik agar peserta didik dapat termotivasi dalam pembelajaran matematika. Kemudian Bapak telah mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas, itu berkaitan dengan motivasi siswa yang memang kurang sekali menurut Bapak ataupun memang menurun di saat pembelajaran matematika. Sepertinya anak-anak kurang antusias selama ini. Tapi kemudian Bapak akan merencanakan sebuah aksi sehingga nanti ada beberapa perubahan yang Bapak lakukan berkaitan dengan
strategi permainan yang akan Bapak terapkan nanti. Sehingga Bapak juga memiliki pendekatan-pendekatan sehingga Bapak juga memerlukan beberapa dukungan seperti kepala sekolah, guru, rekan sejawat dalam hal menyukseskan kegiatan ini. Benar. Baik Bapak, terima kasih banyak hari ini untuk kegiatan praobservasi kita. Sangat menarik, sudah ada kesimpulan yang Bapak ambil. Saya berharap nanti di saat kegiatan observasi Bapak bisa menunjukkan kepada saya pembelajaran yang Bapak maksud tadi lebih terimplikasi ataupun terimplementasi kepada siswa, sehingga apa yang Bapak inginkan, rencana yang Bapak capai itu dapat terwujud dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan tercapai tadi. Bapak Mahmudin, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, terima kasih atas segala masukan dari Bapak. Saya harap kita bisa ketemu lagi ke depan dalam kegiatan observasi, sehingga kita lebih fokus kepada perasaan Bapak setelah melakukan ini. Bapak Mahmudin, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? 5 hari tabungannya dia mendapatkan sebanyak berapa? 7.500. 2 bagian yang dia simpan. Berapa 1/2 bagian yaitu 1.500 yang dia simpan adalah jumlahnya 7.500. Kita cocokkan misalnya. Kita cocokkan menggunakan cara kedua. Cara pertama cicik. Cara kedua dikali Rp 3.000 dikali dengan 5 hari. Nah, 1 dari garis dikali 3.000 dikali 5 hari dibagi 2. P-nya 3.000 dikali 5 hari dibagi 2. Kita coba lihat samaan hasilnya. 3.000 dikali 5 kali 0 5 kali 0 5 kali 0 5 kali 3 jadinya berapa? Baru kan ayat ke 15 itu sama dengan 5 uang yang dia dapat. 1 dibagi 2 bagi makan dari 2 cok 15 dibagi 2 kali padu multiplier 15 7 2 kali 7 11 ya kan? Berarti 2 kali 7 11. 10 dibagi 2 5 2 kali 5 10. Habis. Dah belum boleh. 2. Tempatkan waktu. Jika seandainya Pak saya bisa cara kedua, gunakan cara kedua. Kalau misalnya saya mahir di cara kedua, cara ke-1, gunakan cara ke-1 sesuai dengan kemampuan yang kita. Cepat tangkap cara kedua, gunakan cara kedua. Cepat tangkap cara 1, gunakan cara 1. Yang namanya adalah hasilnya sama. Sama. Kita yang berdraw negara. Aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu di atas observasi saya. Ah, Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Ardiati dan juga Pak Mahmudin. Baik, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan pasca observasi Pak Mahmudin. Ini adalah Bu Ardiati sebagai DJ saya. Untuk kegiatan hari ini adalah kita akan mereview kegiatan yang telah kita lakukan kemarin, baik itu dari pra dan observasi. Pak Mahmudin, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan observasi kemarin? Ya, untuk melakukan operasi kemarin itu saya merasa gugup. Nah, karena ada supervisor yang melakukan pemantauan tentang bagaimana cara seorang guru itu mengajar di dalam ruang kelas dengan merasa gugup tersebut, sehingga membuat saya merasa kewalahan sedikit. Jadi pada hari ini alhamdulillah merasa lega dan senang. Artinya Bapak untuk kegiatan hari ini udah lebih relax ya Pak? Relax, ya benar. Lebih santai ya. Ya. Tapi kegiatan kemarin observasi mungkin agak sedikit agak sedikit kaku ya Pak? Ya benar. Tapi untuk hari ini kita bisa lanjutkan. Ya, jadi kita santai. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Untuk kegiatan observasi yang kemarin kita lakukan itu kan ada beberapa kegiatan. Setelah Bapak lakukan observasi, saya lakukan observasi kemarin. Ya benar. Bagaimana tujuan ke depan yang ingin Bapak capai, sehingga apa yang telah kita lakukan kemarin menjadi motivasi ataupun penggerak Bapak dalam kegiatan Bapak nanti yang akan Bapak laksanakan di hari-hari yang akan datang. Nah, baik. Nah, yang pertama adalah sebenarnya kalau kita melihat dari segi pembelajaran yang kemarin, sebenarnya matematika ini tidak sulit. Nah, kenapa? Karena seorang siswa ini belum menemukan seorang guru yang tepat bagaimana cara menyelesaikan atau soal-soal yang diberikan ini dengan tepat. Oleh karena itu kita menjadi seorang guru sebenarnya ini jangan terlalu duduk di depan tapi mengamati dulu siswa-siswa kita di mana siswa itu ada kendala, sehingga kita dapat memberikan masukan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga soal yang mereka lakukan ini bisa dikerjakan dengan waktu yang paling cepat. Yang kedua, kita sebagai seorang guru sebenarnya itu juga harus menuntun. Nah, menuntun di mana siswa semuanya ini jika ada kendala juga harus diberikan bimbingan. Nah, disinilah yang membuat saya memberikan satu masukan kepada rekan guru ke depannya, sehingga pembelajaran ke depannya terutama di bidang matematika ini harus diberikan pembinaan yang lebih persuasif lagi. Begitu. Berarti kalau Bapak sampaikan tadi, anak-anak itu belum menemukan siapa yang akan menjadi pimpinan mereka. Iya, benar. Dan mungkin apapun nanti yang siapapun guru nanti yang melakukan, mungkin jika sudah memahami kegiatan pembelajaran akan menyukai kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya. Artinya anak murid itu pasti menyukai guru kalau metodenya baik ya Bapak. Ya benar. Seperti Bapak sampaikan tadi cukup menarik karena memang Bapak mengarahkan bahwasanya siswa itu memang belum menemukan jati diri. Berarti harus ada orang-orang yang memang punya kredibilitas untuk melaksanakan kegiatan sehingga motivasi mereka tinggi. Iya. Oke Bapak, terima kasih atas masukan Bapak tadi dan paparan Bapak tadi. Kemudian setelah kegiatan yang kita lakukan kemarin, kira-kira menurut Bapak apa menjadi kendala paling menonjol sehingga mungkin nanti di saat Bapak melaksanakan kegiatan dapat lebih lancar, lebih terarah. Nah, di saat saya melakukan proses belajar mengajar yang sangat menonjol adalah ada sebuah permainan baru, ya, sehingga siswa kita ini dengan cepat bagaimana membutuhkan waktu di dalam menyelesaikan soal ini dengan waktu paling cepat. Di sini motivasi ya Pak ya. Motivasi. Nah, salah satunya adalah permainan penjumlahan cepat. Nah, yang mana permainan penjumlahan cepat ini seorang guru ini memberikan sejumlah soal di papan tulis. Nah,
dan diberikan waktu kepada siswa untuk menyelesaikan soal tersebut dengan waktu cepat. Nah, disinilah kita tahu di mana seorang siswa dapat meningkatkan pemahaman, kemampuan penjumlahan pada penjumlahan permainan cepat begitu. Oh, berarti Bapak menggunakan permainan yang mungkin nanti akan Bapak lakukan ya. Ya, Selama ini Bapak setelah observasi kemarin masih Bapak terapkan itu Bapak kegiatan-kegiatan seperti itu, apa mungkin Bapak punya akan ke depan ataupun Bapak ingin melakukan ke depan ataupun sudah melakukan ke depan, mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang cukup menarik sehingga nanti Bapak rasa itu akan menunjang kegiatan pembelajaran tersebut. Kira-kira Bapak pernah melakukan itu? pernah. Nah, jadi yang saya lakukan itu dapat menarik semangat siswa dalam belajar. Nah, ke depan ini saya akan mencoba membuat suatu pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga siswa kita tidak kaku, piksaan di dalam proses belajar mengajar dengan adanya berbagai macam permainan-permainan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa ke depannya lagi. Begitu rasanya. Permainan ya, Ya, Bapak selalu mengulang-ulang kata permainan ya. ini cukup menarik nih Pak untuk mengulang-ulang kata permainan. Bapak juga memanfaatkan teknologi ketika Bapak melaksanakan kegiatan baik itu ICT ataupun mungkin perangkat-perangkat ajar yang lain mungkin Bapak pernah lakukan ataupun akan Bapak lakukan ke depan. Nah, karena saya melihat dulu dari segi kemampuan siswa. Nah, jika misalnya siswa ini tidak bisa menggunakan pemahaman materi yang saya sampaikan secara manual, saya mencoba menggunakan media gambar dulu. Nah, sebagai salah satu bagian motivasi siswa. Jika seandainya media pembelajaran ini juga sangat tidak menarik bagi siswa tersebut, saya mencoba menggunakan IT sebagai salah satu wahana pendidikan untuk menunjang kompetensi guru di dalam memanfaatkan IT tersebut sehingga dengan adanya dengan adanya media pembelajaran menggunakan IT lebih semangat lagi siswa di dalam belajar begitu. Wah, cukup menarik ini Bapak. Saya memanfaatkan teknologi juga. Ya, benar. Memang sarana yang kita gunakan memang selama ini sudah memadai. Saya juga pernah melihat Bapak itu menggunakan Infocus dan berbagai metode belajar yang menggunakan komputer, dan saya lihat juga Bapak menggunakan Canva kemarin Pak, ya. Ya, benar. Baik Bapak, menurut Bapak setelah Bapak melakukan kegiatan tadi, Ya. setelah Bapak lakukan berbagai bentuk-bentuk permainan, ada tindak lanjut tindakan konkret yang nanti akan Bapak lakukan? Ada tidak lanjut kita sebenarnya seorang guru itu jangan terlalu kaku atau vakum atau lengah. Mari kita sama-sama melakukan pendidikan ini ke arah lebih baik. Bagaimana seorang guru ini menjadi panutan bagi peserta didik ke depannya. Jika seandainya kita kekurangan atau misalnya belum bisa mahir di bidang IT, cobalah kita melakukan kolaborasi dengan berbagai macam guru yang ada di sekolah maupun yang ada di KG. Kalau juga tidak bisa, kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan teman sejawat sehingga proses pembelajaran yang kita rencanakan itu terarah lebih baik lagi begitu. Kata kuncinya kolaborasi Bapak sampaikan tadi kan. Kolaborasi berarti ada rekan sejawat juga yang Bapak libatkan dalam kegiatan itu, sehingga nanti Bapak harapkan ada kolaborasi yang terjadi antara Bapak dan juga rekan sejawat. Iya, benar. Menurut yang saya tangkap ada peran-peran apa yang nanti lebih menonjol ketika Bapak menggunakan rekan-rekan sejawat sebagai pendukung kegiatan. Fungsi dan tujuan apa yang Bapak harapkan? Yang pertama, saya melakukan dulu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ini salah satu pimpinan kita. Nah, setelah itu nanti saya coba memberikan pemahaman masukan kepada kepala sekolah. Setelah itu kepala sekolah menunjuk ya seorang guru yang mendampingi saya untuk melakukan proses pembelajaran di ruang mengajar begitu. Berarti ada juga kontribusi kepala sekolah dalam kegiatan ini ya Pak ya. Ya. Ya, Bapak bisa memberikan
gambaran lebih konkret kepada kepala sekolah bahwasanya ada pendukung dari beliau, baik itu peralatan ya Pak ya, juga SDM ya Bapak ya. Baik Bapak, semua kegiatan yang Bapak lakukan tadi, baik itu hari ini, kemarin setelah observasi, juga kita pernah melakukan pra-observasi ya Pak ya. Menurut Bapak, setelah semua rangkaian kegiatan yang kita lakukan, kesimpulan apa yang bisa Bapak tarik dari setelah semua kegiatan yang kita lakukan? Ya, baik. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari observasi tersebut, saya juga berterima kasih kepada supervisor dan kepada memantau perkembangan usaha saya mengajar. Dan kesimpulannya adalah dengan adanya pemantauan seperti ini dapat menunjang kompetensi seorang guru di saat mengajar di depan kelas. Jadi kita seorang guru ini jangan terlalu diam, harus kita melakukan Ada inovasi terbaru ya begitu, sehingga dapat menunjangkan kompetensi yang akan datang gitu. Oke Bapak, terima kasih banyak. Ya, semua yang terakhir yang kita lakukan itu sedikit banyak itu memberikan pemahaman bagi saya bagaimana saya bisa berkoordinasi Bapak yang lebih baik ke depan. Ya, benar. Terima kasih Bapak, sehingga apa yang telah kita harapkan nanti tercapai dalam setiap kegiatan ini dapat diimplementasikan di lain-lain hari, dapat terus ditingkatkan. Sehingga saya harap Bapak bergerak bagi murid yang lain di sekolah ini. Baik Bapak Mahmudin, terima kasih atas apa yang Bapak paparkan. Terima kasih atas dukungan Bapak, juga kontribusi Bapak dalam kegiatan ini. Saya berharap kita ke depan akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah SD Negeri 2 Lanai. Baik Pak Mahmudin, terima kasih atas semua paparan yang Bapak sampaikan tadi. Semoga nanti dapat menambah ataupun meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 2 Lanai. Bapak Mahmudin, sebelum saya tutup, saya ingin sedikit memaparkan bahwasanya supervisor saya datang untuk memberikan umpan balik. Pak Mahmudin, terima kasih atas waktunya. Saya persilakan kepada Ibu Ramiati untuk melihat dan memberikan umpan balik kepada kami. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Boy dan juga atas sejawatnya yang mana pada hari ini telah melakukan pasca observasi dan proses coaching supervisi akademik ini berjalan sangat sesuai dengan konsep coaching. Alhamdulillah. Nah, mulai dari saya lihat dari pra di dari video dari pra observasi, kemudian hari ini langsung pasca sudah sangat berjalan dengan baik, luar biasa. Terima kasih rekan sejawatnya dan terima kasih juga dengan Pak Boy Terima kasih. sebagai calon guru. Terima kasih Bu atas waktunya sudah mendampingi kami ke SD Negeri 2 Lanai sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Baik Ibu Ramiati, Bapak Mahmudin, kegiatan pembelajaran hari ini kita laksanakan, telah kita lakukan. Saya berharap kepada Pak Mahmudin terus berkembang, terus mengembangkan diri sebagai guru-guru yang memiliki potensi dalam pengembangan pembelajaran di SD Negeri 2 Lanai. Terima kasih Ibu Rami sebagai PP yang telah hadir menyaksikan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan juga bermanfaat bagi siswa dan siswi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasi dan dukungannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.